Bagaimana? Diam. Nih, Bapak ulangi. Berdiskusilah dengan temanmu untuk membuat kesimpulan dari isi bacaan tersebut. Tulisanmu harus menggunakan kosakata baku. Pembelajaran hari ini kita dapat simpulkan yaitu harus menjaga hutan ataupun populasi hewan agar tidak punah. Salah. Betul itu betul. Yang bilang betul coba angkat tangan. Agak. Atau diulang lagi? Ulang kita silakan Bebek. Pembelajaran hari ini kita dapat simpulkan yaitu harus menjaga hutan ataupun populasi hewan yang langka agar tidak punah. Yang bilang benar angkat. Jangan ragu ya. Yang bilang benar angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang benar ayo angkat tangannya benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yang bilang tidak benar? Yang bilang salah? 1, 2. Kalau memang salah yang benar apa? Jangan semua bisa nilainya nggak benar tapi nggak bisa membenarkan. Ya begini. Jadi orang itu kalau menyalahkan harus bisa membenarkan. Jangan cuma bisa bilang, oh salah, lu salah, lu salah, kamu salah. Tapi cuma bisa nyalahin doang. Tidak bisa meluruskan, tidak bisa membenarkan, tidak bisa yang namanya menyadarkan teman yang salah. Tidak bisa membantu teman yang salah. Jangan seperti itu mental jadi manusia. Ya, tadi yang bilang salah, yang benarnya gimana? Yang benarnya bagaimana? Kamu gimana? Apa yang benarnya gimana coba? Bapak nggak apa-apa, Bapak masih tunggu untuk perbandingan. Ya, untuk perbandingan, Bapak bandingkan nanti dengan jawaban yang tadi dianggap benar. Siapa tahu memang benar. Yang menjawab benar itu salah atau kurang sempurna. Tidak salah 100%, hanya berapa persen, atau bisa jadi hampir nyaris benar, kurang sempurna, mungkin seperti itu. Bapak pengen tahu yang menjawab salah bagaimana jawabannya. Sebut siapa? Nggak tahu. Sudah ketemu yang menjawab salah? Ketemu tidak? Bapak ulangi lagi jawabannya. Pembelajaran hari ini kita dapat simpulkan yaitu harus menjaga hutan ataupun populasi hewan yang langka agar tidak punah. Ayo lestarikan. Artinya di sini brandingnya atau framingnya di dalam di sini itu mengajak melestarikan hutan dan tumbuhan langka di Indonesia. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Nah, kemudian kalian harus di sini membuat sebuah kesimpulan. Artinya dari kesimpulan ajakan tersebut, itu kan ajakannya, itu kan teorinya, prakteknya seperti begini loh. Yuk kita main ke Tang City, kita makan-makan di sana. Itu kan teorinya, ya. Untuk menjangkau dari sini ke Tang City itu harus bagaimana? Prakteknya kan harus ada. Apakah terbang ke sana, bener? Apakah naik pesawat, apa jalan kaki, apa naik sepeda, apa naik motor, kan begitu. Apa naik kereta, kan begitu. Kemudian muncullah
opini, pendapat yang menjadi sebuah kesimpulan. Oke, yuk bagaimana kalau kita ke Tan City supaya bisa beramai bersama-sama? Kita panggil Grab saja, ya, seperti itu. Kita panggil Grab saja biar kita sama-sama sampai di sana di tujuan. Nah, seperti itu. Nah, ini pun juga bisa sama seperti itu, seperti framingnya. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Tapi teorinya prakteknya gimana? Untuk yang namanya melestarikan hewan dan tumbuhan yang langka di Indonesia itu bagaimana? Dia punya kesimpulan. Tadi apa kesimpulannya? Pembelajaran hari ini kita dapat simpulkan yaitu harus menjaga hutan ataupun populasi hewan yang langka dan tidak punah. Harus menjaga hutan bersama-sama dengan populasi di dalamnya. Yaitu di dalamnya ada apa di hutan itu? Ada hewan yang langka, ada pohon-pohon atau tumbuh-tumbuhan yang langka di dalam hutan tersebut. Itu benar kesimpulannya. Paham? Jadi kalau ada seperti framingnya atau kayak tadi, Bapak kasih contoh, yuk kita makan di Tan City. Karena harus dipikirkan kesananya bagaimana, benar tidak? Lalu dia punya kesimpulan, dia punya opini. Hei, dengarkan, jangan ngobrol. Dia punya opini, dia punya pendapat, dia punya sebuah kesimpulan. Untuk bisa ke sana, dia punya ide, dia punya gagasan. Gimana kalau kita sewa mobil Grab aja yuk, biar kita bisa sama-sama naik mobil itu dan sampai tujuan sama-sama. Gitu. Oke, sampaikanlah tulisanmu di depan kelompokmu dan perlihatkan kepada gurumu. Nah, ini sudah menyangkut di sini, bebas tuh. Kalian punya kesimpulannya apa? Ya, dari framing yang tadi, ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Ya, kalian punya jawaban apa? Jangan sama dengan dia. Itu namanya copy paste. Kalian harus punya ide yang lain. Kalian harus punya kesimpulan yang lain yang memang cocok dengan framing yang ada di sini. Tema yang ada di sini, melestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Bagaimana caranya? Kesimpulannya apa? Ya. Kenapa juga harus dijaga? Ya kan? Kenapa juga harus dilestarikan? Ya kan? Nah, begitu. Oke. Di sini keterangannya, hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa. Hewan, catat. Hewan dan tumbuhan telah memberikan, bukan dicatat, ditulis. Dicatat tuh maksud Bapak tuh didengarkan di pikiran kalian dulu. Ini ada hal yang penting. Ya, hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa. Ya, artinya apa? Jelas. Daging hewan, kalau yang apalagi hewan yang bisa dikonsumsi untuk makan, hewan ternak, kambing, sapi, ayam, unggas, bebek, segala macam. Jangankan dagingnya, telurnya aja sangat kita butuhkan untuk protein, untuk gizi, menambah gizi, benar? Nah, seperti itu. Untuk perbaikan gizi dalam tubuh kita, untuk kekuatan fisik kita. Nah, itu dari hewan. Tumbuh-tumbuhan jelas sangat bermanfaat. Kita makan sayur-sayuran apa bukan tumbuh-tumbuhan itu? Ya kan? Bayam, apalagi kangkung, kacang panjang, buncis, ya kan? Buah-buahannya belum, labu, terong, wortel, benar? Ya kan? Nah, bukan hanya untuk penduduk Indonesia, namun juga untuk penduduk di Asia Tenggara. Ya, di Asia Tenggara, bahkan seluruh dunia, bukan hanya Asia Tenggara saja. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam manfaat kondisi alamnya. Ya,
Nah, kondisi geografis kalau Indonesia ini iklimnya apa? Iklim di Indonesia ini apa? Tropis. Ya, di sini di bawahnya ada rangkuman. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Ya, jadi kawasan di Asia Tenggara, seluruh negara-negara di wilayah Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya, lautnya, sungainya, ya, lebih besar dibandingkan dengan luas daratannya. Daratannya mah kecil-kecil. Jadi lebih luas itu laut, ya. Wajar kalau di wilayah Asia Tenggara itu banyak air terjadi tsunami, ya, terjadi tsunami. Laut banyak yang dibahas dan banyak juga sebagian besar negara-negara ASEAN. Dan wajar wilayah-wilayah negara-negara di Asia Tenggara itu jago-jago melaut orang-orang. Tapi Indonesia aja punya bahasa, punya pepatah, nenekku seorang pelaut, ya. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya semua berbentuk republik kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia dan Brunei Darussalam. Mereka kerajaan. Ya, Thailand kerajaan, Kamboja kerajaan, Laos kerajaan, Malaysia kerajaan, Brunei Darussalam kerajaan. Itu dipimpin oleh raja, masih dipimpin oleh raja atau sultan mereka. Malaysia sultan, Brunei sultan. Tapi kepala pemerintahannya dipimpin oleh perdana menteri. Kalau di Indonesia ini bukan kerajaan, kita Republik Indonesia. Ya, tidak dipimpin oleh raja, tapi dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. Oke. Lalu rangkuman dibaliknya, sebagian besar mata pencaharian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Ya, bercocok tanam tuh berkebun, bertani, ya. Ya, berkebun, bertani, bercocok tanam. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali pada tahun 2003. Ya, 2003 tuh ya dibahas di Bali bersama-sama. Itu ada yang namanya nama kumpulan rapat tersebut di Bali, yaitu yang bernama ASEAN. Siapa yang tahu apa arti dari ASEAN?